Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Andriani Sulistianingsih NPM 376, Nugraheni Nurlaila NPM 403, Laila Isminari NPM 363, Fauziah Nur Aulia NPM 379, Rehan Selvianingsih NPM 396, Jihan Nabila Nafsiah NPM 368, Meci Hairima NPM 370, dan yang terakhir Dea Meliani NPM 408. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit terkait operasi bilangan perpangkatan dan penarikan akar. Kita mulai dari bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat, apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi AN atau A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Kemudian perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang dikenal dengan basis. Sementara, banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat bulat positif dalam matematika dirumuskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya per N faktor. A sama dengan bilangan pokok atau basis yang berupa bilangan real, sedangkan N sama dengan pangkat atau eksponen yang berupa bilangan bulat positif. Perkalian bilangan berpangkat. Dalam matematika dirumuskan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Pembuktiannya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Contohnya, 4 kuadrat kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 sama dengan 4 pangkat 5. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada perkalian akar. Akar dari AB sama dengan akar A dikalikan dengan akar B. Langsung saja ke contoh, yaitu akar 12, lalu akar 20, dan akar 35. Yang pertama itu ada akar 12. Akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali dengan 3. Kita ingat kembali sifat-sifat bentuk akar yang pertama tadi dalam perkalian akar, bahwa akar AB itu sama dengan akar A dikalikan akar B. Jadi akar 4 kali 3 itu sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar 3. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Yang selanjutnya ada akar 20. Akar 20 itu sama dengan akar 4 dikali 5. Akar 4 kali 5 sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar 5. Kita sederhanakan menjadi akar 2 pangkat 5. Soal yang terakhir itu ada akar 35. Akar 35 ini sama dengan akar 5 dikali 7. Akar 5 dikali 7 ini sama dengan akar 5 dikalikan dengan akar 7. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya selesai di sini. Yang selanjutnya ada pembagian bentuk akar. Akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Langsung saja ke contoh, mari kita simak contohnya. Jadi, akar 2 per 16 ini sama dengan akar 2 per akar 16. Karena bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Jadi akar 2 per akar dari 16 ini jika disederhanakan itu menjadi 4. Jadi akar 2 per 16 ini
Hasilnya adalah akar 2/4. Contoh yang kedua, ada 9/10. Akar 9/10 ini sama dengan akar 9 per akar 10. Kita bisa menyederhanakan akar 9 menjadi 3 per akar 10. Jadi, hasil dari akar 9/10 itu sama dengan 3 per akar 10. 81/100. Akar 81/100 itu sama dengan akar 81 per akar 100. Keduanya ini bisa disederhanakan. Jadi, hasilnya adalah 9/10. Akar dari 81/100 hasilnya adalah 9/10. Menyelesaikan soal penarikan akar pada bilangan bulat. Pada bilangan pangkat 3, 0 pangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 3 sama dengan 0, 2 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sedangkan pada akar pangkat 3, 0 akar pangkat 3 sama dengan 0, 1 akar pangkat 3 sama dengan 1, 8 akar pangkat 3 sama dengan 2, 27 akar pangkat 3 sama dengan 3, dan 64 akar pangkat 3 sama dengan 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari suatu bilangan bulat merupakan kebalikan dari perpangkatan 3 dari bilangan itu sendiri. Apabila akar pangkat 3A lebih dari 0, itu sama dengan positif atau 0. Akar pangkat 3 dari A kurang dari 0 sama dengan negatif. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan. Yang pertama adalah dengan faktor, dengan pohon faktor. Contohnya adalah 216. 216 dibagi 2 adalah 108. 108 dibagi 2 adalah 54. 54 dibagi 2 adalah 27. 27 dibagi 3 adalah 9. 9 dibagi 3 adalah 3. Dan 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, dari pohon faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa 216 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dan 3 kali 3 kali 3. Nah, atau 216 adalah sama dengan 2 kali 3 dan 3 dikali 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 216 sama dengan akar pangkat 3 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Karena itu 3-nya tinggal dicoret semua, jadinya tinggal 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah, yang kedua adalah dengan algoritma. Ini adalah hasil perpangkatan dari 0 sampai 9. 0 dipangkatkan 3 itu sama dengan 0, satuannya 0. 1 dipangkatkan 3 sama dengan 1, dan satuannya adalah 1. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8, satuannya adalah 8. 3 dipangkat 3 sama dengan 27, satuannya adalah 7. Jadi satuan adalah angka yang terakhir, bilangan satuannya. 4 pangkat 3 adalah 64, satuannya adalah 4. 5 pangkat 3 adalah 125, satuannya yaitu 5. 6 pangkat 3 adalah 216, satuannya 6. 7 pangkat 3 adalah 343, satuannya 3. 8 pangkat 3 adalah 512, satuannya 2. 9 pangkat 3 adalah 729, satuannya 9. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama.
akar pangkat 3 dari 1728. Nah, satuan dari bilangan 1728 adalah 8. Nah, 8 adalah satuan dari 2 pangkat 3. Maka satuannya adalah akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2. Satuannya dilihat dari atas tadi. Satuan dari bilangan atau bilangan yang terakhir dari 1728 kan 8. Nah, 8 adalah satuan dari 2 pangkat 3. Nah, maka satuan dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2. Nah, untuk mengetahui puluhannya, kita perhatikan bilangan setelah 3 angka dari belakang. Jadi setelah 8, 2, dan 7, yaitu 1. Nah, kemudian dari bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya, cari bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari 1. Yang dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari 1 atau sama dengan 1, dan bilangan itu adalah 1 karena 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, jadi satuannya sudah ketemu yaitu 2 dan puluhannya yaitu 1. Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Nah, contoh yang kedua ini adalah bilangan minus, yaitu akar pangkat 3 dari min 15.625. Nah, kita tinggal hilangkan aja tanda negatifnya, dan caranya sama seperti yang di atas tadi. Kita 5 adalah satuan dari 5 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 5. 3 bilangan setelah dari belakangnya adalah 15. Nah, dari belakangnya adalah 5, 2, 6. Nah, dari belakangnya itu adalah 15. Dan kita cari bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari 15. Bilangannya adalah 2 karena 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Kalau 3 kebanyakan karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Jadi bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari 15 adalah 8. Jadi satuan dari akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 5, dan puluhan dari akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 2. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Nah, karena ini negatif, jadi tinggal ditambahin aja. Akar pangkat 3 dari negatif 15.625 adalah negatif 25. Nah, yang ketiga menggunakan kalkulator. Nah, untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan menggunakan kalkulator. Yang pertama adalah dengan kita menghidupkannya atau dengan menekan tombol on atau AC. Yang kedua adalah menekan tombol bilangan yang akan dicari nilai akarnya. Ditekan berapa gitu. Misalkan kita mau cari 100, kita tinggal tulis angka 100. Terus kemudian kita tekan tombol shift atau 2NDF. Lalu tekan tombol akar. Nah, hasilnya akan muncul di situ ya. Kemudian, nah, ini adalah perpangkatan 3. Perpangkatan 3 di kelas 5 kita telah mengenal bilangan berpangkat 2. Jika suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri, dikatakan bahwa bilangan tersebut dikuadratkan. Misalkan 5 kali 5 sama dengan 25, dapat ditulis dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Artinya kuadrat dari 5 adalah 25. Adapun 25 disebut dengan bilangan kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kamu dapat memahami perpangkatan 3 dari suatu bilangan. Misalnya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125, dapat ditulis dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. 5 adalah nama bilangan pokoknya. Pangkat 3 atau lambangnya seperti itu adalah pangkat 3.
125 adalah hasil perpangkatannya. Contohnya adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 dan kali 2. Sama dengannya 8. Nah, kalau 3 pangkat 3 adalah 3. Kalau 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 adalah 27. Hasilnya adalah 27. Buat 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar 9 sama dengan akar 3 dikali 3 sama dengan 3. Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan akar 4 dikali 4 sama dengan 4. Perhatikan perpangkatan 3 berikut. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Contohnya, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ditulis akar pangkat 3 125 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5. Jadi, akar pangkat 3 125 karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ditulis akar pangkat 3 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 2. Jadi, akar pangkat 3 8 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Pembuktian A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. M faktor yaitu A dikali A dikali A kali A per A dikali A dikali A dikali A. N faktor kurang N faktor sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 4 hasil akhirnya 5 pangkat 2. Apabila akan melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama namun eksponen yang berbeda, kamu dapat langsung mengurangi eksponennya. Pembuktian A dikali B pangkat M sama dengan A dikali B dikali A dikali B dikali A dikali B. M faktor sama dengan A dikali A dikali A dikali B dikali B dikali B adalah M faktor sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 3 dikali 9 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 9 dikali 3 dikali 9 dikali 3 dikali 9 sama dengan A dikali A dikali A dikali B dikali B dikali B sama dengan 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Sifat tersebut berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan A pangkat 0 sama dengan A pangkat M kurang N sama dengan A pangkat M per pangkat N.
A bilangan pokok atau basis, dalam hal ini tidak sama dengan 0. N sama dengan pangkat atau eksponen, dalam hal ini berupa bilangan bulat positif. Penarikan akar pada bilangan bulat biasanya hanya dilakukan pada bilangan bulat yang positif. Proses mencari akar pangkat 2 atau disebut proses inverse dari mencari kuadrat atau dikenal dengan istilah penarikan akar adalah inverse dari perpangkatan. Contohnya seperti 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, dan 16 adalah kuadrat dari 4. Jika dilihat dari perpangkatannya atau dalam bentuk kuadrat atau pangkat 2, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 pangkat 2, 16 sama dengan 4 pangkat 2. Lambang untuk relasi akar atau akar pangkat 2 berlaku secara universal sehingga secara singkat disebut dengan notasi penarikan. Contohnya akar 25 sama dengan 5 sebab 5 pangkat 2 sama dengan 25. Akar 81 sama dengan 9 sebab 9 pangkat 2 sama dengan 81. Atau secara umum dapat ditulis dengan akar A sama dengan B sebab B kuadrat sama dengan A. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama atau secara umum dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A per sebanyak N, dengan N adalah bilangan positif. Contohnya adalah perpangkatan 3 berikut ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan dari 3. Angka 3 sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan angka 5 sebagai pangkat atau eksponen. Contohnya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 kuadrat dan 0,3 kuadrat dalam bentuk biasa. Negatif 0,3 kuadrat sama dengan negatif 0,3 dikali negatif 0,3 sama dengan 0,09 dan 0,3 kuadrat sama dengan 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,09. Caranya yaitu tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang dan sederhanakan. Yang kedua, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 16. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang dan lalu sederhanakan. Contoh yang ketiga adalah operasi yang melibatkan perpangkatan. Contohnya berikut ini. 3 plus 2 kali 5 kuadrat sama dengan 3 plus 2 kali 5 kuadrat sama dengan 3 tambah 2 kali 25 sama dengan 3 tambah 50.
sama dengan 53. Mengenai urutan operasi hitung, yang pertama adalah hitung hasil perpangkatan, lalu melakukan operasi perkalian, kemudian lakukan operasi penjumlahan. Yang B adalah 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 kuadrat sama dengan 64 dibagi 8 tambah 9. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Cara menghitungnya masih sama seperti contoh yang A. Dua, perkalian pada perpangkatan. A. Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatannya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Yang B, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan adalah A pangkat M, N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan AMN. Contoh, kurung buka tutup, 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. C. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan adalah kurung buka tutup A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Contohnya, kurung buka tutup 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Contoh 1. Menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. A. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 plus 2 sama dengan 4 pangkat 5. B. Min 4 pangkat 2 kali min 4 pangkat 3 sama dengan min 4 pangkat 2 kali min 4 pangkat 3 sama dengan min 4 pangkat 2 plus 3 sama dengan min 4 pangkat 5. C. Min M3 kali M5 sama dengan M3 plus 5 sama dengan M8. Contoh 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. A. 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 plus 3 sama dengan 4 pangkat 6. B. X pangkat 3 pangkat 4 sama dengan X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan X pangkat 12. Contoh 3. Perpangkatan pada perkalian bilangan. A. 4y kuadrat sama dengan 4y kali 4y sama dengan 4 kali 4 kali y kali y sama dengan 4 kuadrat kali y kuadrat sama dengan 16y kuadrat. B. WY pangkat 3 sama dengan WY kali WY kali WY sama dengan W kali W kali W dikali Y kali Y kali Y sama dengan W pangkat 3 Y pangkat 3. 3. Pembagian pada perpangkatan. A. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M min N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 min 4 sama dengan 3 pangkat 2. B. Perpangkatan pada pecahan. Misalnya, contoh, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N sama dengan 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Contoh pertama, pembagian pada perpangkatan. A. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2, kurangkan pangkat basis 4 dahulu, yaitu 4 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 4. Yang kedua, negatif 4 pangkat
7 per negatif 4 pangkat 2. Kurangkan pangkat basis 4-nya dahulu juga, yaitu negatif 4 pangkat 7 kurang 2 sama dengan negatif 4 pangkat 5. Yang ketiga, X pangkat 5 per X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5 kurang 2 sama dengan X pangkat 3. Contoh yang kedua, menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Jumlahkan pangkat dari pembilangnya dahulu, yaitu 4 pangkat 3 tambah 8 per 4 pangkat 5. Sama dengan 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Sederhanakan menjadi 4 pangkat 11 kurangi 5 sama dengan 4 pangkat 6. Contoh yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan, yaitu B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Kurangkan pangkatnya dahulu. Sama dengan B pangkat 4 kurang 2 kali B pangkat 6 kurang 3 menjadi B pangkat 2 kali B pangkat 3. Sederhanakan lagi menjadi B pangkat 2 tambah 3 sama dengan B pangkat. Contoh yang keempat, penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata, yaitu pertama, berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa melalui proses pembulatan. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Penyelesaiannya diketahui jumlah penduduk Jawa 130 juta jiwa sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km hektar. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas area sama dengan substitusikan populasi penduduk dan luas area. Sama dengan 1,3 per 1,3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 5. Tulis kembali dalam bentuk terpisah, yaitu 1,3 kali 10 pangkat 8 per 1,3 kali 10 pangkat 5. Kurangkan pangkatnya dahulu, yaitu 1 kali 10 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3, yang hasilnya 1000. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per kilometer hektar penduduk dan luas area, sama dengan 1,3 per 1,3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 5. Tulis kembali dalam bentuk terpisah, yaitu 1,3 kali 10 pangkat 8 per 1,3 kali 10 pangkat 5. Kurangkan pangkatnya dahulu, yaitu 1 kali 10 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3, yang hasilnya 1000. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per kilometer hektar.